Hai, selamat datang di Berbagi Cerita bersama kami Yuyu dan Indra. Halo, hari ini kita akan kedatangan dua orang teman, bukan satu tapi dua. Tentang siapa mereka ngapain aja, kita dengar aja cerita dari mereka. Halo Mas Yudi, halo Cuy, apa kabar? Halo Mas Indra, Halo. Dek Indra, Dek Cuy, Halo Mas Indra Dek dan Yuyu. Kak Indra ya, sama Kak Yui. Ya, Yuyu, mereka ini adalah Yudi dan Cuy. Kebalik. Yudi ini lagi di mana posisi sekarang? Saya lagi di Jakarta. Cuy Di Surabaya. Oke. Mereka yang satu di Jakarta, satu di Level Surabaya. 4 PPKM. Oke. Yudi, Cuy, ini Yuyu temanku. Kami di Balikpapan. Kalau aku sama Yuyu ini temenan dari sekitar 16 tahun yang lalu ya, mungkin ya. 16-17 tahun yang lalu lah ya. Itu. Kalau aku sama Yudi, aku biasanya manggilnya Mas Yudi karena takut kualat. Kalau sama Mas Yudi itu aku kenal mungkin udah cukup lama, tapi kita baru sering main bareng itu 2010-2011 ya. 2011. 2011. Ya. Kalau sama Cuy, ini aku kenal dari hampir 27 tahun yang lalu. Uset. Oh wow, we are old. Sama ya? Sama. Jadi aku sama Cuy ini dulu satu SMA, kelas 1 sama kelas 2 kita nggak sekelas, tapi kelas 3 kita sekelas. Jadi hari ini kita akan dengar cerita tentang Yudi dan Cuy, tentang apa yang mereka lakukan, tentang bagaimana akhirnya kita bisa bertiga berteman gitu. Kita dengar cerita dari mereka ya. Oke, jadi Yuyu, aku, Yudi dan Cuy ini sebenarnya agak sulit kalau kita ngobrol pakai bahasa Indonesia. Karena kita biasanya itu ngomongnya pakai bahasa Jawa, tapi kita akan coba untuk pakai bahasa Indonesia ya, satu persatu. Kita mulai dari Yudi dulu. Boleh nggak diceritain ngapain kerjaannya, asalnya di mana, sekarang di mana gitu? Mas Yudi silakan. Oke, ini kagum juga nih pakai bahasa Indonesia nih. Biasanya kita ngobrol bahasa Jawa, Andre. Oke ya, jadi nama lengkap saya sih Leonardo Sudi Andreas. Saya dan Indra itu sama-sama satu kampus sebenarnya, fakultasnya sama, Indra ya, fakultas sama, cuma beda angkatan. Jadi sekarang saya kerja di Astra Daya Sumotor. Jadi mungkin teman-teman kalau tahu yang produksi Xenia, Avanza, Teos, itu di tempat kita, tapi saya kerja di pabrik. Jadi lumayan ini sih, lumayan industrial sih kalau orang bilang ya. Jadi kalau pabrik itu kan apa-apa serba teratur tuh, masuk jam sekian gitu kan, pulang jam sekian pakai bel gitu kan. Nah, saya juga udah begitu. Jadi kalau tidur juga bangun gitu udah otomatis jam 6, nggak bisa lebih dari jam 6 gitu, udah industrial time gitu. Lalu kegiatan saya ya apa ya, kebanyakan bekerja aja sih, bekerja, lalu ada juga beberapa waktu senggang juga kadang saya habiskan untuk menyelami hobi-hobi saya gitu. Hobi-hobi saya sih mungkin Mas Indra juga udah tahu ya, saya suka nonton pertunjukan gitu kan. Jadi pertunjukan terutama untuk pertunjukan yang ada musiknya gitu, entah itu musik klasik, entah itu karya-karya koral, atau mungkin juga beberapa kali juga saya nonton teater gitu kan. Lalu hobi yang lain yang banyak dilakukan orang juga, saya suka membaca, jadi membaca apapun, tapi terutama adalah yang non-fiksi. Terus hobi yang baru saya temukan nih, akhir-akhir ini karena pandemi, nanti saya suka memasak. Jadi saya coba beberapa masakan simpel gitu kan. Tadinya sih agak nggak confident sih, saya bisa nggak sih sebenarnya masak gitu kan. Kadang kan juga orang pikirnya masak kayaknya gampang, tapi kan susah gitu ya. Jadi kalau nggak takarannya nggak pas kan rasanya bisa berantakan. Nah ini kebetulan kok saya ngelihatnya kayaknya saya ada bakat ke situ gitu. Jadi sekarang saya daripada bengong gitu kan, work from home gitu kan, juga nggak bisa kemana-mana juga, itu saya ekspor bakat saya yang terpendam, yaitu memasak. Oke, sama kita... itu sih beberapa ya, itu aja sih Mas Indra, Mbak Yuyu. Ya. Kita ke Cuy dulu ya, Oke. Jadi
mungkin kalau mengingat dari SMA aja ya, SMA di Panlit, satu angkatan sama Indra. Terus ya tadi kayaknya udah dijelasin di awal, kita mungkin dekatnya di kelas 3 ya, karena satu jurusan. Terus kuliah di Sanata Dharma, jurusan PBI, bahasa Inggris. Terus habis itu kerja sebelum skripsi di satu bahasa di Jogja. Namanya dulu Puri Bahasa gitu. Sekarang jadi apa ya? Saya tidak ingat. Lalu harus ngejar skripsi gitu. Jadi sebelum skripsi tapi udah kerja kan tahu ya rasanya sudah gajian dan sebagainya jadi lupa gitu. Jadi setelah beberapa perjuangan untuk kembali ke skripsi akhirnya lulus. Nah, mungkin tahunnya ya sekitar 2000 berapa gitu ya. I am sorry. Jadi lalu langsung dikirim ke mana? Kerja di Kalimantan di satu pertambangan. Ya sekitar cuman kayak belum ada setahun sih. Ya memang cuman segitu kontraknya kan. Terus lalu di tengah-tengah kontrak karena saya pegawai kontrak juga masih di situ saya nyoba untuk mohon maaf ya sebentar. Sorry. Saya coba untuk mencoba-coba melamar, bukan melempar manggis tapi melamar pekerjaan di Surabaya karena ada tawaran gitu di Ciputra, sekolah Ciputra. Katanya sih ada lowongan karena mereka open vacancy. Jadi kapanpun saya masukkan, kalau mereka membutuhkan saya bisa di call anytime. Dan fortunately ya, untungnya pada saat itu saya bisa wawancara di tengah-tengah saya kerja gitu. Dan konsekuensinya ya konsekuensi saya diterima di Surabaya adalah saya harus membayar kontrak gitu. Jadi ya it's okay karena it's better place gitu, tempat yang lebih baik. Jadi saya ke Surabaya sekitar tahun 2004-an kalau nggak salah ya, more or less lah tahun segitu gitu. Dan sekarang sudah tahun ke sekitar 15-16 tahun saya sudah bekerja, nggak kerasa gitu, kayak semacam masih 6 tahun. Gitu. Jadi mungkin karena karena kurikulumnya, karena anak-anaknya, karena energinya, karena saya bisa belajar banyak di situ, lain dengan dulu saya sekolah gitu. Jadi ya itu memang kurikulum internasional, tapi value-nya tuh saya dapat banget gitu karena nggak cuman ngajarin pengetahuan tapi juga konsep, dan itu yang saya enjoy sampai sekarang karena saya nggak jadi guru aja gitu, tapi saya juga pembelajar gitu. Jadi banyak kesempatan untuk belajar lagi, banyak ditawarin workshop, jadi kesempatan berkembang tuh a lot gitu. So makanya saya kerasa it's my comfort zone right now. Jadi ya itulah kisah perjalanan pekerjaan saya. Terus ketemu sama Mas Yudi sih ya, ketemu sama Mas Yudi, dikenalin Mas Indra. Kenapa saya bilang Mas ya? Kak Indra. Karena apa ya usul-usulnya. Waktu itu sih ya dikenalin aja. Mungkin pada saat itu motivasinya dijodohin kali ya. Saya sih suzon ya, nggak juga kan? Karena saya jomblo guys. Terus ya udahlah ya, tipis-tipis gitu. Jadi aku, Indra sama Yudi, Mas Yudi, sering kongko bareng. Biasanya untuk kongko di kafe-kafe, ngopi gitu. Dan ya dengan percakapan receh sih ya. Tapi kalau hobi, mungkin mereka lebih klop sih, karena mereka really into music. Kalau saya into traveling gitu. Kalau saya travelingnya ke alam ya, bukan ke city sighting gitu. Jadi saya kurang suka kalau jalan-jalannya di kota-kota, gitu. Lebih ke alam liar maupun nggak liar. But at least it's nature. I think that's it. Iya. Alright. Ketahuan kalau Cui ini guru ya, atau dia in the teaching something. Environment. Soalnya bahasanya rapi banget ya. Oh ya? Beda sama Mas Yudi. Industri. Yang industrial beda ya. Industrial. Iya. Oke. Tadi udah disinggung ya. Jadi rupanya aku baru tahu juga nih kalau Cui itu udah 16, 17 tahun di Surabaya ya, mengajari Surabaya. Sementara Mas Yudi ini untuk ukuran orang Jakarta itu cukup aneh karena dia selama 20 tahun saya rasa itu berada di perusahaan yang sama. Loyal.
mungkin Betul. bisa dicek kos-kosan yang sama mungkin kalau kita mau menyelidiki lebih lanjut. Jadi itu kesamaan antara Mas Yudi sama Cuy. Saya saja relatifly agak pernah pindah-pindah. Yuyu juga agak lama ya di satu perusahaan yang nggak pernah pindah juga ya. Enggak Relatif, sampai. ya kan? Iya. Oke. Terus tadi Cuy udah cerita bagaimana sih sebenarnya kita, saya kenal Mas Yudi iya, saya kenal Cuy iya, tapi bagaimana kita akhirnya kenal bertiga gitu ya. Itu sebenarnya lebih karena kita bertiga kan sama-sama pulangnya ke Jogja. Gitu ya. Kalau saya sebenarnya di mertua saya di Bantul. Kalau Cuy mungkin yang agak di Kodia ya Cuy kamu ya. Timoho itu Balai Kota. Ya DIY dekat Balai Kota. Ya okay. DIY-nya lah ya kotanya. Sementara Mas Yudi ini dia Sleman. Gitu. Nah, kita ketemunya liburan Natalnya itu di Jogja gitu. Jadi waktu itu saya ingat ya kenapa kita waktunya kan sih sempit ya, liburan waktunya sempit. Padahal saya pengen ketemu Mas Yudi juga, saya pengen ketemu Cuy juga gitu. Kenapa nggak sekalian gitu timingnya gitu kan. Nah, kita sambung di segmen berikutnya deh. Kapan kita pertama kali ketemu dan gimana gitu. Oke. Jadi kan sama-sama berasal dari Jogja, bekerja di kota yang berbeda-beda. Lalu pas lagi liburan Natal mau ketemu, tapi waktunya mepet. Nah, jadilah Indra, I assume ya, ngajak ketemuan Mas Yudi, tapi juga ngajak ketemuan Cuy at the same time ya. Kok iso? Kok mau Mas? Boleh diceritain. Jawab Mas Yudi. Mungkin aku jelasin dari awal saya ketemu Indra ya berarti ya. Boleh ya. Jadi dulu itu waktu zaman di kampus, saya di kampus Fakultas Ekonomi UGM, jurusannya akuntansi ya waktu itu ya. Saya sudah mengenal Indra, tapi dalam arti belum pernah ngobrol sama Indra gitu. Jadi saya cuma tahu Indra itu dulu aktif di KMK gitu kan. Saya juga nggak terlalu aktif, tapi saya juga sering join di KMK gitu. KMK saya tahu itu Indra itu keluarga mahasiswa Katolik. Oke. Ya, jadi saya tahu anak ini namanya Indra gitu. Tapi saya nggak pernah ngobrol sama Indra gitu kan. Pernah nggak Indra ya? Kayaknya jarang ya Indra, cuma say hi aja ya. Males ya? Enggak. Enggak, Indra dulu kan sering hangout sama yang lain-lain kan, yang cantik-cantik lah mungkin ya. Nah, kalau aku nggak cantik ya jelas. Lalu pas waktu itu kan saya di kantor juga saya dikasih kesempatan untuk bekerja di Jepang selama setahun kan. Jadi pas saya waktu di Jepang itu malah pertama kali saya komunikasi sama Indra lewat Facebook waktu itu kalau nggak salah gitu kan. Sapa menyapa gitu kan, langsung kita kayak semacam memoir lagi kan waktu zaman kuliah seperti apa gitu kan. Lalu kita juga ngobrol kondisi kita seperti apa. Nah, akhirnya kita bikin janjian pas Mas ntar kalau misalnya kamu udah pulang dari Jepang kita ketemuan ya gitu kan. Nah akhirnya pas pulang dari Jepang saya tahun 2011 itu pertama kali saya ketemu Indra gitu, ketemunya di Jakarta Pusat kalau nggak salah, saya lupa tempatnya gitu kan. Nah dari situ mulailah saya berkenalan dengan Indra. Kebetulan juga hobi kita sama ya, suka lihat pertunjukan, menikmati musik klasik gitu kan. Lalu juga di tahun 2013 saya sama Indra pernah ngabur ke Singapura nonton Phantom of the Opera waktu itu. Dan itu pengalaman sama nonton apa ya, choir dari Inggris ya, King Choirs dari Cambridge kalau nggak salah. Nah itu dan dari situ juga kita sering gitu kan, setelah itu kita ada beberapa event di Jakarta yang berhubungan dengan pertunjukan, kita juga sering join bareng untuk menikmatinya gitu. Jadi banyak sih obrolan-obrolan dari Indra yang menginspirasi atau kita saling bercerita gitu kan mengenai kegiatan kita gitu kan, dan saling support. Nah, kenapa habis itu nggak tahu ya, saya lupa momennya seperti apa, mungkin Cuy bisa inget ya. Kita ngajak ketemuan gitu, tapi konco melu ya, Cuy gitu kan. Nah, dari situ sih kayaknya pertama kali kita ketemu di Jogja. Dan itu pertama kali saya ketemu Cuy dan ketemu Indra di waktu yang bersamaan gitu kan.
Dan akhirnya kita menjadi kawan di situ. Nggak tahu Indra tadinya awalnya mau jodohin atau gimana, saya nggak tahu ceritanya, tapi tapi akhirnya kita malah sering ketemu untuk ya itu tadi ngomong yang receh-receh gitu kan. Akhirnya recehnya nggak cuma ketemu di fisik gitu loh, kadang di WA grup juga isinya benar-benar recehnya tuh receh yang orang lain mungkin nggak akan ngebayangin sereceh itu yang kita omongkan gitu. Ya, mungkin momennya ya klop aja karena mungkin sama-sama dari satu daerah ya. Jadi santuy gitu loh. Jadi nggak ada pressure, apapun motivasinya, yang penting ya karena pada dasarnya sih Kak Indra itu pemersatu bangsa ya. Jadi maksudnya apa sih? Ya lucu aja gitu. Jadi jadi obrolannya, kemudian apa sih bisa mentertawakan hal-hal yang receh sih menurutku. Tapi kadang ya nggak receh ya, karena kadang kita ngomongin politik ya kan, masa depan bangsa kan pernah gitu. Terus nggak bercanda, canda bangsa, pendidikan lah ya, pendidikan gitu kan pernah ya Mas Indra ya. Terus berikutnya tuh intinya enaknya gini, karena nggak ada pressure apapun gitu. Kalau bisa ya ayo gitu, kalau nggak bisa ya udah gitu. Tapi selalu menyempatkan setiap tahun kalau memang Indra ke Jogja atau Mas Yudi balik dari Jakarta ya ketemu gitu. Kita juga ngeplan pernah ya plan aku ke Jakarta gitu. Mungkin kita kumpul di Jakarta gitu. Tapi belum kesampaian karena pandemi. Dan plus-plusnya adalah saya mendapat pengetahuan di WhatsApp ya, beberapa yang kadang apa ini ya, something that ya kesibukan saya kan mengenai pendidikan lah, apalah kurikulum gitu. Tapi kalau kita lihat di grup-grup tuh ada beberapa apa sih namanya topik itu yang beda-beda gitu. Jadi menurut saya sih grup ini mewarnai aja gitu, walaupun nggak intens ya. Saya punya grup yang cukup intens, yaitu grup sekolah tentunya. Tapi kalau punya beberapa grup tuh punya topik dan punya nuansa, punya mood sendiri-sendiri gitu. Jadi menurut saya sih kayak itu warna gitu. Jadi saya lebih ke value-nya nggak sangat intens, but it's interesting. Jadi menarik lah, ngasih warna gitu. Mungkin kalau aku bisa jadi kayak mendengar kalian cerita ya. Sorry. Jadi kayak mungkin vibe-nya dapat ya. Jadi kayak beberapa orang kalau baru ketemu kan bisa kayak sama gelombangnya itu, ada yang enggak. Nah, mungkin vibe-nya dapat. Terus dengan rincangan mulai yang dari yang receh sampai yang mungkin lebih yang berbobot gitu kan. Bisa memenuhi ekspektasi masing-masing gitu. Nggak expect terlalu tinggi, nggak harus di-maintain. Kalau aku sebutnya gini, aku juga punya beberapa teman deket, sahabat, beberapa orang yang kita sekarang udah mencar-mencar. Jadi kalau aku menyebutnya adalah the real friends itu adalah low maintenance friend. Yang nggak harus chatting tiap hari, nggak harus ketemu tiap hari. Tapi kalau chatting bisa mungkin sebulan sekali atau bisa more than sebulan sekali, tapi tetap bisa seru gitu. Nggak harus ketemu setiap saat, tapi kalau ketemu tetap bisa seru. Mungkin kalau aku sih nangkepnya kalian begitu gitu. Bijak ya. Luar biasa nih Yuyu nih. Kayak narasumber. Kamu kayak narasumber Yuyu, kamu nggak kayak aku. Salah ya. Iya, jadi aku nambahin ceritanya. Jadi betul, jadi 2011 tuh aku ketemu Mas Yudi pertama kali nonton konser gitu. Aku kenalin sama semua temanku tuh rata-rata aku ajakin ketemuan juga selama masih cocok gitu. Aku juga kenal sama beberapa temannya Mas Yudi. Ada beberapa teman yang jadi temannya juga. Kalau sama Cuy jelas-jelas ya, kita cukup rutin bahkan. Jadi setiap kali aku pulang ke Jogja, aku selalu ajak istriku kenal baik sama Cuy. Sama kakaknya Cuy juga kenal baik. Anak-anakku tuh kalau sama Cuy senang gitu karena dia kan guru gitu kan. Jadi kita kalau Natal itu kita pulang kita selalu keluar bareng minimal sekali buat makan bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, suatu ketika ada di satu momen ketika aku di Jogja, Mas Yudi di Jogja, Cuy di Jogja. Terus kenapa kita nggak jalan bareng? Aku ingat waktu itu aku jemput Cuy, terus kita ke Sleman, ke Denggung ya kan, ke dekat perempatan Denggung itu, lapangan Denggung itu, ada sosok
pemuda paruh baya yang diantar oleh bapaknya di lapangan dengung itu gitu. Terus kita ambillah dia ke mobil gitu kan. Oke. Dia diantar bapaknya. Aku sama cuy itu dari Jogja kota naik mobil gitu kan ke lapangan dengung. Nah, baru 100-200 meter itu aku baru sadar setelah mereka berkenalan ya, itu kenalan pertama kali banget tuh. Setelah mereka berkenalan baru ketahuan bahwa Cuy itu bekerja di yayasan yang sama, di tempat yang sama dengan kakak kandungnya Mas Yudi. Dan ponakannya Mas Yudi, yang anaknya kakaknya itu adalah muridnya Cuy. Itu we never know that before. Gitu. Jadi sangat serendipitous banget lah ya, pokoknya kayak gitu lah. Serendipitous. Iya, jadi tapi itu tadi memang karena kita sama-sama di Jogja, kita bahasanya pakai bahasa Jawa, no pressure juga, kalau bisa ya ayo, kalau enggak ya udah sih gitu kan. Itu mungkin yang membuat kata Yuyu tadi kita cukup low maintenance lah ya. Oke, tadi udah diceritain gimana kita ketemu, terus kenapa kita ketemu, terus kenapa kita bisa sudah lumayan lama ya, mungkin 5-6 tahun lah sampai sekarang. Berteman walaupun melalui WhatsApp, kadang-kadang WhatsApp itu mati kayak sebulan juga bisa, tapi juga bisa kadang-kadang rame banget bisa. Nah, aku mau nanya nih ke Mas Yudi sama ke Cuy soal pandemi. Efeknya buat kalian apa nih? Buat Mas Yudi apa? Buat Cuy apa? Kenapa? Karena aku tuh kalau ke Jakarta itu kan sering ya dinas ke Jakarta, aku selalu ketemu Mas Yudi. Tapi waktu itu memang walaupun pandemi kita berusaha untuk prokes lah ya. Nah, gimana sih efeknya buat Mas Yudi atau buat Cuy pandemi ini personally gitu, dalam kehidupan personal, dalam kehidupan pekerjaan? Sebenarnya ada banyak yang berubah sih selama pandemi ini gitu. Cuman kalau aku lebih suka menganggap bahwa pandemi itu kayak sekolah ya. Jadi aku lebih suka mengatakan pandemi aku rubah menjadi academy gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang memang sepertinya masalah itu akan membuat kita untuk ter-challenge sih, dalam arti. Itu banyak saya temukan di berbagai macam hal yang saya temuin selama pandemi ini. Misalnya contohnya komunikasi dengan anak buah, atau mungkin dari saya bekerja gitu kan. Bahkan habit setiap hari pun ada yang saya mendapatkan pembelajaran gitu. Contohnya ya, tadinya saya kan nggak punya sepeda tuh. Saya beli sepeda gitu kan. Beli sepeda lalu hampir setiap hari saya ke kantor sekarang naik sepeda gitu kan. Jadi saya jadi merasa lebih fit gitu. Jadi itu saya anggap sebagai pembelajaran, saya anggap sebagai a part of academy gitu. Selain ada beberapa hal yang lain yang akhirnya membuat saya untuk berpikir dengan cara yang lain, yang lebih efektif itu seperti apa sih gitu kan. Contohnya tadi komunikasi gitu kan. Lalu saya juga mendapatkan mata pelajaran baru, misalnya tadi saya sudah disebutkan, saya bisa memasak gitu kan. Jadi saya menganggap pandemi ini not pandemi but academy gitu. Jadi saya cuma mengambil beberapa hal yang menurut saya bisa membuat saya menjadi lebih baik, dan itu yang saya pikirkan gitu. Sehingga kita nggak perlu lagi down gitu kan, melihat pandemi ini sebagai suatu masa depan yang nggak jelas gitu kan, atau wah kedepannya makin buram nih, enggak gitu kan. Justru dengan hal yang baru yang tadi, saya melihat bahwa kedepannya saya akan menemukan hal baru yang lain yang mungkin akan lebih mengasihkan juga gitu. Itu pendapat saya tentang pandemi ya. Ini yang lain. Oke. Cuy, what do you think? Wow, sungguh dalam sekali Bapak Yudi Teguh. Tapi ngomong-ngomong akademik, karena saya di bidang pendidikan ya, pasti semua tahu online learning. Kan semua mengalami, apalagi yang punya anak-anak. Anda bisa merasakan sebagai guru di rumah. Tapi lebih, kalau ditanya frustasi atau suka atau dukanya ya, bukannya saya nggak mensyukuri sih, tapi capek gitu. Karena mungkin kalau dari point of view saya sebagai seorang guru yang harus leading online learning sama anak-anak, itu jauh-jauh lebih challenging karena komunikasi kita terbatas di layar, dan saya paham bahwa anak-anak capek gitu karena on screen most of the time, kemudian mengerjakan tugas dan lain-lain gitu. Tapi buat saya sih challenge-nya adalah well-being gitu. Saya sebagai seorang guru yang juga harus menjaga well-being-nya dan juga harus support anak-anak agar mereka juga tetap waras ya.
both of us gitu. Kemudian juga harus memaintain hubungan dengan orang tua dengan komunikasi yang baik, sehingga kami semuanya di komunitas pembelajaran termasuk orang tua saya dan anak-anak tuh tetap waras ataupun sehat ya, jasmani rohani gitu. Nah itu mungkin challenging-nya. Yang kedua, saya sendiri secara personal mungkin hal baiknya adalah lebih aware sama kesehatan gitu. I think that's it. Kalau Mas Yudi mungkin lebih banyak olahraga dan sebagainya, tapi saya tuh kerja dari 7.30 kan dimulai, nanti selesai jam 4, saya cuman punya waktu duduk sebentar, habis itu saya sempetin jalan kaki aja sih, selama 45 menit sampai 60 gitu. Jadi keliling kompleks aja. Terus habis gitu, kalau sempet ya, jadi kalau nggak sempet ya saya akan menjadi couch potato at home, karena sudah capek satu harian. Gitu. Yang berikutnya tuh kadang-kadang pandemi ini bikin kita berkomunikasi sama orang-orang yang dulunya nggak intens, gitu jadi intens. Saya nggak tahu kenapa, karena itu satu hal yang get away gitu menurut saya gitu, karena itu releasing stress ketika kita ngobrol sama temen gitu. Dan itu silver liningnya sih, kalau komunikasi kita justru kalau jauh tuh jadi terasa dekat gitu. Kalau dekat jadi jauh nggak juga sih, cuman itu kayak mendekatkan yang jauh gitu somehow ya, video call ataupun telepon biasa gitu. Untuk tentunya hubungan dengan hobi pastinya itu cukup menyiksa, karena saya sendiri juga nggak mau ambil resiko untuk traveling, terutama di public places yang banyak orang. Walaupun nature mungkin nggak banyak sih, cuman untuk traveling itu sendiri kan kind of risky, tapi saya belum berani untuk ngambil resiko itu. Sementara di jalan-jalan biasa aja, taman-taman, ataupun di kebun sekolah, itu saja cukup. Jadi for 2 years, kayaknya udah hampir 3 tahun ini, itu cukup menyedihkan buat saya untuk menyalurkan hobi tersebut. Tapi saya punya hobi yang mungkin lebih dekat dengan online ya. Saya tuh suka kayak ngedit video dan sebagainya. Dan itu beneran kayak it takes my time untuk fokus, kemudian saya enjoy gitu. Enjoy doing it gitu. Entah itu video untuk anak-anak atau video buat saya sendiri. Jadi as a person itu aja sih menurut saya challenge-nya. But overall memang lebih menantang, but menurut saya itu membuat kita jadi banyak belajar ya. Lebih kuat, lebih tahan banting, dan stamina-nya harus lebih oke gitu. I guess that's all. Alright. Iya. Yeah. Ya, tapi once the pandemic is over, ada mau ngapain? Each one of you. Traveling ya. I think first thing first adalah sebenarnya udah planning ya, kita kesini yuk gitu dengan grup traveling itu. Ya oke gitu. Itu pun sudah membahagiakan loh ya, planning itu, like membayangkan dan merencanakan itu sudah sesuatu yang menyenangkan buat saya gitu. Tapi ya itu, I think first thing first itu sih. Tentunya setelah pulang ke rumah ya belum pulang ya. Pulang ke rumah lah yang lihat rumah. Habis itu traveling. I think that's prior ya. Mas Yudi, masak. Yang pertama pulang ke Jogja dong, udah hampir 2 tahun nih nggak balik Jogja nih. Itu yang pertama kali dilakukan. Lalu yang kedua adalah nonton pertunjukan apapun. Wow, iya. Terus kalau buat kita apa nih? Ada rencana nggak buat kita bertiga nih, kita bertiga? Desember ya mau ketemuan kan? Iya, jadi kita tuh punya rencana Yuyu untuk kalau udah agak better gitu, kita mau ketemuan Desember. Kita lagi proses pengadaan untuk baju seragam ini kebetulan. Brokat. Brandnya apa nih? Brokat. Brokat transparan. Brokat nggak pakai daleman. Oke, Mas Yudi dan Cuy, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya dan Indra di berbagi cerita. Apa faedahnya dari obrolan kita? Kalau saya bilang ya, teman itu bisa kita temukan bisa lewat
apa saja. Walaupun ini kan nggak ada niatan ya antara Mas Yudi dan Cuy pada awalnya mau berteman, mungkin dijodohkan tadi kan. Nah, tapi dan yang pasti adalah seperti yang saya bilang, good friends itu adalah teman yang low maintenance. Jadi nggak harus ketemu tiap hari, nggak harus chatting tiap hari, tapi kalau ketemu tetap bisa seru dan tetap bisa merasakan kedekatan dan vibe yang bagus antara teman-teman, antara mereka nih. Contohnya mereka bertiga. Oke, teman-teman, sampai sini dulu berbagi cerita. Sekali lagi Mas Yudi dan Cuy, terima kasih. Sehat-sehat, stay safe. Mudah-mudahan pandemi cepat mereda dan berakhir sehingga kalian reuniannya bisa terlaksana. Teman-teman kalian juga stay safe di sana. Sampai sini dulu berbagi cerita. Sampai jumpa. Bye-bye.